Bali, sebuah nama yang menggema di seluruh dunia. Pulau Dewata, magnet bagi jutaan manusia yang mencari ketenangan, petualangan, dan keindahan. Kuta, dengan pantainya yang memikat dan kehidupan malamnya yang tak pernah mati, adalah jantung dari daya tarik itu. Setiap malam, ribuan orang dari berbagai penjuru dunia berbaur, menari, tertawa, dan merayakan hidup di bawah langit Bali yang berbintang. Mereka mengejar surga kecil mereka di ujung timur Indonesia tanpa tahu bahwa pada suatu malam surga itu akan terkoyak dan tawa akan berganti tangisan. Pada tanggal 12 Oktober 2002, malam itu adalah puncak kegembiraan. Namun, dalam hitungan detik, api neraka menyambar, mengubah Kuta menjadi medan perang yang tak terbayangkan. Ini adalah kisah tentang bagaimana terorisme membungkam tawa, tentang kehancuran yang tak mengenal batas, dan tentang duka yang merangkul seluruh dunia. Sebuah kisah yang harus kita ingat agar kebiadaban ini tak akan pernah terulang. Sebelum tahun 2002, Bali adalah anomali. Di tengah gejolak politik dan keamanan yang masih terasa di Indonesia pasca reformasi, pulau ini tetap menjadi AUC damai, sebuah magnet pariwisata internasional. Wisatawan datang dari Australia, Eropa, Amerika, dan Asia mencari surga tropis yang terkenal dengan budaya, ombak, dan keramahan penduduknya. Pariwisata adalah denyut nadi kehidupan Bali, dan Kuta adalah jantungnya yang berdetak paling kencang. Serangan teroris di New York pada tahun 2001 telah menunjukkan wajah baru terorisme global yang brutal dan tak pandang bulu. Di Indonesia sendiri, meskipun fokus utama adalah transisi demokrasi, ada benih-benih ekstremisme yang mulai tumbuh. Kelompok-kelompok radikal seperti Jemaah Islamiyah yang memiliki afiliasi dengan Al-Qaeda mulai membangun jaringan dan merencanakan aksi-aksi besar. Mereka melihat Bali sebagai simbol dari Barat, sebuah target yang strategis untuk menyebarkan teror dan pesan kebencian mereka. Meskipun ada laporan intelijen dan peringatan-peringatan samaran, skala ancaman yang akan datang belum sepenuhnya disadari. Masyarakat Bali yang terbiasa dengan kedamaian dan para turis yang asik menikmati liburan tak menyadari bahwa di balik keramaian Kuta, sebuah rencana jahat sedang dirajut, sebuah bom waktu yang siap meledak. Jumat malam, pada tanggal 12 Oktober 2002, udara Kuta dipenuhi dentuman musik, riuhan tawa, dan obrolan dalam berbagai bahasa. Pusat keramaian malam itu ada di dua titik ikonik, yaitu Sari Club dan Paddy's Pub. Sari Club dengan area outdoor yang luas, DJ yang memutar musik upbeat, dan bar yang tak pernah sepi menjadi magnet utama. Tepat di seberangnya, yaitu Paddy's Pub, tak kalah ramai, menawarkan suasana yang lebih intim namun tetap meriah. Ribuan orang, sebagian besar wisatawan asing dari Australia, Inggris, Amerika, dan juga penduduk lokal berjejal di kedua tempat ini. Mereka menari, minum, berbincang, dan merasakan kebebasan yang tak terlupakan. Di antara keramaian itu, tak ada yang menyadari bahwa di sudut-sudut jalan, di antara bayangan keramaian itu, para pelaku teror telah bergerak. Mereka adalah bagian dari sel Jemaah Islamiyah dipimpin oleh nama-nama seperti Imam Samudra, Amrozi, dan Mukhlas atau Ali Gufron. Mereka membawa bahan peledak yang sangat kuat, satu bom ransel yang dibawa oleh pelaku bom bunuh diri, satu bom mobil yang ditempatkan di dalam van L300, dan satu bom kecil yang disiapkan di luar konsulat jenderal Amerika Serikat. Ketegangan ada di udara, namun hanya dirasakan oleh para pelaku. Bagi ribuan orang lainnya, malam itu hanyalah malam yang sempurna, sebuah malam yang akan berakhir bukan dengan fajar, melainkan dengan neraka. Sekitar jam 11 malam, dentuman pertama menggelegar dari Paddy's Pub. Bom ransel meledak, seketika listrik padam, kepanikan pecah, orang-orang berhamburan keluar mencari keselamatan, tak menyadari bahwa mereka justru berlari menuju maut yang lebih besar. Hanya berselang beberapa detik, sebuah ledakan yang jauh lebih dahsyat mengguncang dari arah Sari Club. Ini adalah bom mobil yang kekuatannya mampu menghancurkan apapun dalam radius puluhan meter. Bola api raksasa membumbung tinggi ke angkasa, menerangi malam Kuta dengan cahaya orange yang mengerikan. Bangunan Sari Club ambruk seketika, menimbun ratusan orang di dalamnya. Dinding-dinding runtuh, atap roboh, dan lantai pun amblas. Gelombang kejutan terasa hingga beberapa kilometer jauhnya.
Kengerian melanda, suara dentuman itu diikuti oleh gemuruh puing yang runtuh, jeritan histeris, dan rintihan kesakitan yang memilukan. Orang-orang yang selamat dari ledakan pertama kini terjebak dalam api yang melalap atau berlumuran darah di antara puing-puing. Pemandangan di lokasi adalah neraka sesungguhnya, yaitu mayat-mayat bergelimpangan, tubuh-tubuh yang hangus, dan sisa-sisa kemanusiaan yang hancur, aroma gosong, darah, dan asap memenuhi udara. Tak lama setelah itu, bom ketiga meledak di dekat Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Denpasar. Meskipun dengan skala yang lebih kecil, ini menegaskan bahwa target serangan ini adalah simbol-simbol Barat untuk menyebarkan teror yang mendunia. Kekacauan terjadi, jalanan macet oleh kerumunan orang yang panik, mobil-mobil yang terbakar, dan puing-puing yang menghalangi. Polisi, pemadam kebakaran, dan tim medis yang pertama tiba di lokasi kewalahan. Mereka harus berjuang menebus keramaian di tengah gelapnya malam dan asap yang menyesakan untuk menyelamatkan korban yang masih hidup. Banyak yang harus berjuang sendiri, mengandalkan naluri bertahan hidup atau bantuan dari orang asing di sekitar mereka. Kisah-kisah penyintas adalah gambaran nyata dari kengerian itu. Mereka yang terlempar, yang terbakar, yang tertindih reruntuhan. Mereka yang berhasil lolos, namun harus menyaksikan teman-teman mereka terenggut nyawa. Ini bukan sekedar angka, ini adalah kisah hidup, kisah perjuangan, kisah trauma yang akan menghantui selamanya. Malam tanggal 12 Oktober 2002 adalah malam ketika Kuta, surga yang dikenal dunia, berubah menjadi saksi bisu kebiadaban terorisme. Pagi tanggal 13 Oktober 2002, skala kehancuran baru terungkap sepenuhnya. Matahari terbit menyinari pemandangan yang tak pernah terbayangkan. Sebuah lahan luas yang rata dengan tanah hanya menyiksakan puing dan kerangka bangunan yang hangus. Bau kematian menyengat di udara, bercampur dengan asap yang masih mengepul. Korban-korban bergelimpangan, banyak yang sulit diidentifikasi karena luka bakar yang parah. Jumlah korban jiwa sangat besar, 200 orang tewas, terdiri dari 164 warga asing dari 20 negara dan 38 warga negara Indonesia. Ratusan lainnya luka-luka parah dengan luka bakar, patah tulang, dan trauma psikologi yang mendalam. Tim forensik internasional, termasuk dari Australia dan negara-negara lain, datang untuk membantu identifikasi korban. Prosesnya sangat sulit, penuh dengan duka dan kesabaran, menggunakan teknologi DNA untuk mencocokkan jenazah dengan keluarga mereka. Di seluruh dunia, keluarga-keluarga menanti kabar dengan cemas, berharap orang terkasih mereka selamat, namun seringkali harus menerima kenyataan pahit. Di tengah duka dan kehancuran, satu hal yang pasti, para pelaku harus ditemukan dan diadili. Pemerintah Indonesia dengan dukungan penuh dari komunitas internasional melancarkan investigasi besar-besaran. Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, dan Interpol bersatu dalam sebuah operasi pengejaran yang intens. Dalam waktu singkat, jaringan mulai terbentang melalui kerja keras, analisis forensik, dan kesaksian kunci. Tim investigasi berhasil mengidentifikasi dan melacak para dalang serta eksekutornya. Nama-nama seperti Amrozi, Imam Samudra, dan Muklas atau Ali Gufron menjadi buronan utama. Penangkapan mereka menjadi sorotan dunia, memberikan secerah harapan bagi para korban dan keluarga yang menuntut keadilan. Amrozi yang dijuluki bomber tertawa karena senyuman saat persidangan ditangkap pertama kali, kemudian menyusul penangkapan Imam Samudra, otak dibalik serangan, dan Muklas, kakak dari Amrozi yang juga seorang pemimpin penting dalam JI. Proses pengadilan berlangsung transparan dan menjadi pusat perhatian dunia. Para pelaku menghadapi dakwaan berat dan pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati bagi banyak di antaranya, termasuk Amrozi, Imam Samudra, dan Muklas.